لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. حسبنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله يرحم الراحمين. اللهم بأفضل الفاتحة وأشهد الفاتحة يا خالد القاسم الغم يا مريم يغفر ويرحم ويا رب يا بلا يا الله يا رب يا بلا يا رحمن يا رب يا بلا يا رحيم. ارفعنا الغلا والبلاء والوباء والفشل والمنكر والسيف والمصيبة والسلع ومحن ما زحر منها وما بطن من بلدنا زحاسا فينا آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang Allah hormati, yang Allah muliakan Ustaz Muhammad Humaydi Mukhtar, yang sama-sama menghormati pengurus Langgar Darussaligin, yang sama-sama menghormati jamaah sholat subuh Langgar Darussaligin subuh hari ini. Puji syukur kalau kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah taala kesehatan iman dan Islam. Mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia yaitu di Langgar Darussaligin bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bukti syukur kita kepada Allah yaitu kita selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya keliling dan yaumul qiyamah. Di sini ulun mewakili kawan-kawan dari komunitas Geger Subuhan. Sedikit yang perlu ulun sampaikan yaitu kami ini komunitas pejuang subuh pada kawan-kawan yaitu komunitas menghidupkan sholat subuh berjamaah. Nah, tujuan kami di sini tidak lain ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang mana pada saat sekarang ini hampir di sunnah-sunnah Nabi yaitu sholat subuh ini hampir di setiap langgar, musala, masjid itu jamaahnya hampir sedikit lah. Kalau dikatakan ada yang bahkan masjid yang sama sekali tidak ada jamaahnya. Nah, mungkin adanya komunitas Geger Subuhan ini mudah-mudahan di kampung kita khususnya di Ampang Kota berkat adanya Geger Subuhan seluruh musala, masjid, langgar banyak kurangnya. Mudah-mudahan sholat subuh ini hidup lagi seperti dulu. Nah, biasanya sholat subuh di bulan puasa aja. Nah, bila habis bulan puasa, ini pulang ya Allah.
Amin. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini artinya dikumpulkan Allah dengan di surganya Allah Taala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ilana wa istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Langgar Darus Shalihin dan juga yang kami hormati sesepuh di kota ini dan juga teman-teman sekalian Fikir Subuhan. Semoga kita semua istiqomah di dalam menjalankan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam menjalankan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan kita nafas sehingga kita masih bisa mengucapkan daripada sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua wajib kita syukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tergeraknya lisan kita berzikir, tergeraknya lisan kita bersolawat, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hati kita, mata kita, kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita semua tidak bakalan bisa mengerjakan daripada itu semua. Dan itu wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini masih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap pendosa daripada hambanya, kepada setiap orang yang selalu memfitnah, kepada orang yang selalu ngomongin tentang aibnya orang lain, kepada seseorang yang tidak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya, lebih sayang daripada kepada keluarganya. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya lembut terhadap umat-umatnya. Kita saja sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang gunakan lisan kita, gunakan mata kita daripada untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati kita bisa bercahaya, dengan itu kita bisa melakukan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, insyaallah kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua di sini berkumpul
di dalam tempat yang paling agung dan melaksanakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan umat yang diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama umat yang paling agung di antara umat yang lain, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun pagi-pagi sudah dingin, kita tetap alhamdulillah bisa melaksanakan daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu, terbuai dengan ketiduran. Guru kami Al-Habib Umar berkata, "Man yaghtarra bil manamat tawasyadhu bil manamat." Orang yang tertipu dengan tidur, maka nanti di hari kiamat dia bakalan menyesal daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak dan Ibu, kalau dihitung lebih daripada ratusan sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehari semalam Imam Ahmad bin Hanbal ini melaksanakan sholat sunnah sehari semalam 300 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sehari semalam sejak ia berumur dari 8 tahun ke atas, sehari semalam ia melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad bin Zaid sehari semalam melakukan sholat sunnah itu sampai 1000 rakaat. Kita berapa rakaat? 5 rakaat apa 5 waktu sudah merasa lelah. Kalau kita menginginkan tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tertipu dengan keadaan kita, jangan pernah tertipu dengan hawa nafsu kita yang membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencontoh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Hati kita tergerak. Hati kita tergerak untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini, Bapak dan Ibu, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketaatan perbuatan baik itu adalah sesuatu hal yang kecil. Karena kalau kita tertipu, kita bakalan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Adam tertipu di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang suci ke muka bumi ini. Itu adalah Nabi Adam. Kalau kita jangan pernah meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tetap mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaba'a thalathan fi thalathin." Allah Subhanahu wa taala menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Perkara yang pertama apa? Ridhahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan hamba, di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah tertipu dengan sesuatu yang remeh, walaupun sesuatu hal yang baik itu adalah hal yang kecil. Contohnya,
kita berbuat baik kepada anjing pun sekalian oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan. Ada salah satu seseorang perempuan seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak menyepelekan dari perkara yang baik, ada anjing yang kelaparan. Akhirnya sama perempuan tadi diberikan makan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima perbuatan baik itu. Akhirnya perbuatan baik kepada anjing tersebut membuat wanita tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik ini ada kecil, ada besar. Contohnya yang besar apa? Haji, sholat. Kadang Bapak dan Ibu, orang yang haji itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ia hanya ingin dipandang oleh orang, hanya ingin mendapatkan pujian daripada seseorang. Hati-hati, itu dikatakan oleh para ulama, ketika kita punya hati yang ingin dipuji oleh orang, itu dikatakan syirkul khafi, syirik yang kecil. Diibaratkan oleh para ulama, ketika kita mempunyai sifat riya, diibaratkan api yang membakar kayu. Ketika kita punya sifat riya kita itu memakan amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita itu semuanya menjadi kosong di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, walaupun perbuatan kecil itu jangan pernah diremehkan. Seumpama ada batu di jalan, buang. Mungkin dengan itu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perbuatan kecil itu, Bapak dan Ibu, orang itu tidak ada mempunyai sifat riya. Tidak ada mempunyai sifat riya. Contohnya menyingkirkan batu di jalan, kayu di jalan. Dengan itu kalau kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyimpan ridhonya di dalam sesuatu hal yang baik. Kedua, Allah Subhanahu wa taala khaba'a suhtuhu fi ma'siyati. Allah Subhanahu wa taala menyimpan murkanya Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hal yang berbau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun maksiat itu adalah sesuatu hal yang kecil. Dengan menyepelekan maksiat yang kecil, maksiat itu bisa menjadi besar. Karena hati kita menyepelekan daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita mempunyai keyakinan bahwasanya Allah melihat maksiat kita, namun kita tetap maksiat, kita menyepelekan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di hati kita terbesit kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita, maka kita disebut orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada hati sesuatu yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik, karena itu bakalan merusak daripada agama kita. Agama kita itu bakalan rusak, Bapak dan Ibu, kalau kita ini tidak bisa menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang menyepelekan daripada perbuatan yang baik. Seumur hidupnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haji puluhan kali, umrah ribuan kali, sholat jamaah tidak pernah putus. Namun orang tersebut menyepelekan daripada hewannya Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan kucing. Ada kucing kelaparan, tidak diberikan makan oleh orang tadi. Akhirnya apa? Walaupun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
ia dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara ia menyepelekan kucing. Irhamu man fil ardi, kata Nabi Muhammad, yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah semua yang ada di muka bumi ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala semua yang di atas langit juga bakalan mengasihi kita, mencintai kita. Karena semua yang ada di muka bumi ini, Bapak dan Ibu, adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khaba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menyimpan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu di makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, bapak, istri kita itu semua mungkin itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga yang membuat kita ketawa setiap hari itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon kepada setiap orang. Mungkin yang di samping kita, Ustaz guru imam ini adalah wali-walinya Allah. Insyaallah. Nanti kalau guru imam ini sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan kita untuk memberikan syafaat kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diajarkan husnudzon oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai keislaman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ke istri kita, kita harus mempunyai husnudzon yang baik kalau istri kita itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya di kota Taif itu, Bapak dan Ibu, ada namanya seorang ulama Abbad bin Bishr, Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban ini diangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia sabar terhadap istrinya. Walaupun istrinya ngomel setiap hari, berperilaku yang tidak baik kepada suaminya, Syekh Bajal Haban ini tetap baik. Cuman karena omelan istrinya setiap hari, akhirnya Syekh Bajal Haban ini keluarlah dari rumah, tidak kuat dengan sikap istrinya, masuk ke dalam gua. Di situ ada dua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang ibadah di dalam gua ini saat meminta makan langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung diturunkan makanan dari atas langit. Akhirnya Syekh Bajal Haban ini menanyakan, kepada siapa engkau bertawassul sehingga engkau mendapatkan begitu nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala, makanan yang kamu minta langsung datang daripada surganya Allah. Saya bertawassul kepada Syekh Bajal Haban. Akhirnya Syekh Bajal Haban sendiri tidak menyadari bahwasanya ia adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada wali yang wali itu tidak tahu bahwasanya diri sendirinya adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Bajal Haban ini pulang ke rumah, menghampiri istri yang perilakunya kurang baik. Diketoklah pintu rumah, dibukakan pintu oleh istrinya. Saya tahu kalau engkau, wahai suamiku, bakalan kembali kepadaku. Karena di setiap omelanku, perbuatanku yang tidak baik, saya mengetahui kalau derajatmu, walimu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ perempuan istrinya Syekh Bajal Haban sudah mengetahui terdahulu bahwasanya Syekh Bajal Haban ini adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kemungkinan insyaallah istri pian semua yang ada di rumah adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib hormati, wajib kita sayangi, wajib kita cintai. Kalau mereka semua berperilaku yang tidak baik, jangan dimarahi. Perilaku kita harus mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
walaupun istrinya tersebut berperilaku tidak baik kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad tidak mencaci makinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu, mendidik dengan sesuatu contoh yang baik. Maka daripada itu, ketika kita ingin mencontoh sesuatu yang baik, contohlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita insya Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali Bapak dan Ibu, kita jangan meremehkan daripada sesuatu yang baik. Jangan meremehkan daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun maksiat itu adalah sesuatu hal yang kecil. Kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk husnudzon kepada setiap orang. Mungkin yang berteman dengan kita setiap hari itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui. Kita diajarkan husnudzon, menjaga hati kita semua, karena yang membuat kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang bersih. Walaupun kita beribadah setiap hari, sholat 5 waktu, puasa, naik haji, umroh, cuman hati kita tidak bersih, kosong semua amal ibadah kita. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Ketika hati sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kali saja pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah yang namanya menyiksa orang tersebut. Semoga semua yang hadir di sini hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua anak istri kita yang masih mengandung semuanya semoga semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Himbauan kepada kita semua di Baker Subuhan dan kepada antum-antum semua yang belum bergabung di komunitas ini, agar supaya selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting lagi salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting lagi adalah salat subuh berjamaah. Karena salat subuh ini dikatakan oleh para ulama diyaun lil wajah wa nurun lil qulub, bisa mencahayakan wajah kita dan juga bisa mencahayakan hati kita. Semoga dengan kita salat berjamaah subuh hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baikar subuhan, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahu Akbar.